saya tanyakan belum dijawab. Saya itu Tenang. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Nih Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Soal carbon capture itu memang kita udah membuat catatan agak luas, tapi nanti pada tanggal 21. Jadi ditanyakan tadi tidak relevan. Halo pemirsa, selamat malam. Debat perdana Cawapres telah berlangsung pada hari Jumat lalu. Bisa dikatakan cukup panas. Masalah-masalah ekonomi rumit membawa ketiga paslon dalam suasana debat yang sengit. Baik Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka maupun Mahfud MD memiliki cara dan jargon tersendiri untuk menuangkan gagasan ekonomi mereka. Berhasilkah ketiga paslon ini menyampaikan gagasan konkret akan perbaikan bahkan perubahan ekonomi negara ke depan, atau justru hanya menghasilkan panggung debat yang galak tapi hanya pepesan kosong belaka? Inilah panggung demokrasi, ekonomi rumit, Cawapres debat sengit. Bersama saya Afia Adi Malik. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio pada malam hari ini. Dari sebelah kiri saya ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, Mas Hasan Nasbi. Mas Hasan Nasbi, selamat malam. Lalu pengamat politik sekaligus juga Direktur Eksekutif LSI, Mas Jayadi Hanan. Halo Mas Jayadi, selamat malam. Dan di sebelah kanan saya juga sudah hadir, ini dari ujung ya sepertinya ya. Ada juru bicara Timnas Amin Bestari Barus. Mbak Bestari, halo, apa kabar? Lalu Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga. Mbak Eriko, halo. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan pakar komunikasi politik Lely Aryani. Mbak Lely, halo, selamat malam. Baik, dihadiri juga studio di sini sudah ada rekan-rekan mewakili masyarakat. Kita akan menyimak seperti apa para narasumber berdiskusi soal debat Cawapres yang baru berlangsung pada Jumat kemarin. Beberapa debat panas antar kandidat terjadi dalam debat perdana para Cawapres. Salah satunya antara Muhaimin Iskandar dengan Gibran Rakabuming Raka saat Muhaimin bertanya cara pemerintah kota lain bisa mendapatkan proyek besar seperti di Solo. Kita simak bersama. Telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Ya, saya langsung tanya ke Bang Bestari. Bang Bestari, ini tadi kita sama-sama dengarkan pertanyaan dari Gus Muhaimin ke Mas Gibran. Mas Gibran merespon bahwa, oh ini saya tahu arah pertanyaannya kemana, tidak perlu tendensius. Arahnya kemana sih sebenarnya? Otonomi itu kan ada di tingkat, kalau di daerah itu ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Kekuatan pembangunan utamanya tentu berasal dari pajak daerah. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh para pihak dalam hal ini
bupati ataupun wali kota adalah mengajukan proposal-proposal tertentu untuk kemudian mendapatkan dana-dana alokasi khusus atau dana alokasi lainnya dari pemerintah pusat. Memang itu menjadi sangat tidak mudah bila you tidak punya akses yang atau privilege. Maka sesuatu yang diterima Gibran dapat diasumsikan itu privilege. Jadi arahnya bahwa soal anak emas tadi yang disampaikan Makanya oleh tidak Gibran, bisa dijawab. arahnya ke sana. Makanya tidak bisa dijawab, toh. Tidak bisa dijawab bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan itu. Karena di sana ada dari gambar yang disampaikan Caimin adalah adanya privilege tertentu terhadap satu wilayah tertentu, ya kan? Nah, bagaimana cara mengajarkan untuk mendapat privilege itu yang menjadi sulit. Anda nggak merasa Gibran mampu menjawab pertanyaan dengan jelas? Kan tidak dijawab juga. Jadi akan pembangunan itu yang penting kita lihat apa dampaknya kepada masyarakat. Tentu pajak yang dipungut dan sebagainya adalah kewajiban pemerintah untuk mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan sebesar-besarnya. Tetapi ada bagian dari itu adalah yang seperti saya sampaikan tadi, ditanyakan apa trik and tips and tricksnya. Bisa saja kemudian ternyata ada misalnya menemukan investor, ya kan? Investor juga kan perlu yang namanya jaminan. Siapa penjamin itu? Nah, itu juga kalau yang sebesar-besar itu, mega proyek besar itu, tentu penjaminnya juga mesti lebih besar bahkan daripada si wali kotanya atau si bupatinya atau si gubernurnya. Ini arahnya karena Gibran anak presiden gitu. Saya tidak perlu menyampaikan itu, tapi masyarakat tentu juga dapat memberikan penilaian bahwa untuk hal-hal yang sangat besar tidak mungkin ditangani oleh sekelas wali kota. Sekelas wali kota, bupati atau gubernur. Baik. Saya kira itu. Baik, saya minta tanggapan dari Mas Hasan Hasbi. Dengan penjelasan dari Bang Bestari tadi dan tanggapan dari Mas Gibran secara spontan mengatakan nggak usah pertanyaannya tendensius seperti itu, soal-soal mengarahkan soal ada anak emas di situ. Gini, pertanyaan tricky pertama adalah ketika misalnya ditanya soal perkotaan, Anda mau mendahulukan yang mana, pembangunan infrastruktur atau pembangunan sumber daya manusia? Itu pertanyaan tricky. Dan Gibran bilang, oh nggak bisa kayak gitu, dua-duanya harus jalan berbarengan. Pertanyaan tricky berikutnya adalah yang disampaikan oleh Caimin. Bagaimana tips and trick supaya mendapatkan itu. Tapi sebenarnya ya, Mas Gibran kan sadar bahwa itu pertanyaan trik. Makanya dia tidak mau menjawab itu. Caimin kan bermaksud untuk mengekspos Anda membangun Solo karena keistimewaan sebagai anak presiden kan. Tapi ini kan Mas Gibran, kalau kita mau fair ya, proyek terbesar ke Solo itu jalan tol Semarang Solo misalnya. Itu bukan ketika Mas Gibran, jauh sebelum Mas Gibran. Artinya Solo pun sudah mendapatkan proyek-proyek strategis nasional sebelum ada Mas Gibran menjadi wali kota. Kalau yang sekarang muncul di zaman Gibran itu kan bukan proyek yang besar-besar. Masjid yang dari Abu Dhabi kan bukan proyek yang besar. Safari kan bukan proyek yang besar. Untuk skala Solo itu masuk akal aja. Untuk skala kota seperti Solo itu masuk akal aja. Jadi menurut saya Mas Gibran berhasil lolos dari pertanyaan tricky yang sebenarnya bukan soal substansi. Mau menjawab substansi apa? Yang kayak gitu. Karena kota-kota lain, misalnya saya kasih contoh. Ketika Provinsi Lampung viral soal jalan rusak, itu Gubernur Lampung dapat DAK 800 miliar langsung loh. Jadi berkah buat Gubernur Lampung loh. Ketika jalan rusaknya diviralkan. Nggak perlu jadi anak presiden juga. Nggak perlu jadi ponakan presiden juga. Tapi ketika misalnya, oh dilihat emang kayak gitu. Jadi bukan pengistimewaan kayak gitu, karena memang itu dibutuhkan ya dikasih. Jadi menurut saya, Mas Gibran sudah lolos dari tricky questions. Gimana Mas Jayadi melihat pertanyaan antar paslon, minimal yang tadi kita putarkan, antara Caimin dengan Mas Gibran? Ya memang seperti kata Bung Hasan tadi, memang kan pertanyaan itu sebetulnya kritik bahwa Anda nggak sukses sebetulnya. Anda tuh tidak punya kemampuan sebagai wali kota, atau kemudian kan kalau dikaitkan dengan pengusaha itu semata-mata karena privilege gitu. Jadi ada dua cara menjawab pertanyaan itu sebenarnya. Satu, menghindar seperti kata Bung Hasan tadi. Jadi yang dilakukan oleh Gibran menghindar, terlalu menjawab dengan jawaban-jawaban yang di luar itu walaupun dikaitkan. Sebetulnya bisa dengan yang kedua sebetulnya, yaitu ditonjolkan apa peran yang sudah dia lakukan sebetulnya.
tanpa menunjukkan bahwa dia punya privilege tertentu. gitu. Misalnya ada proyek tertentu yang tampak cukup dikuasai, misalnya soal stunting, soal apalagi soal sampah dan sebagainya yang secara lebih mikro dikuasai oleh Gibran, di mana dia punya peran lebih besar. Tadinya saya ketika menonton itu tadinya saya berharap dia akan menjawab ke arah sana, tapi rupanya lebih ke penghindaran untuk menjawab secara langsung. Jadi kritik yang disampaikan secara tidak langsung oleh Caimin itu dijawab dengan jawaban yang sifatnya menghindar secara tidak langsung. Mampukah Gibran menjawab kritik tanda kutip yang disampaikan lewat pertanyaan Caimin itu menurut Anda dengan jawaban yang disampaikan meskipun menghindar? Substansinya belum terjawab sebetulnya memang. Substansinya belum terjawab, tetapi separuh dia bisa mengatakan bahwa Solo itu maju bukan semata-mata karena saya anak presiden loh, karena sebelumnya juga sudah ada gitu. Jadi jawaban itu kan bisa dikatakan separuh menjawab. Kalau separuhnya lagi yang tadi, saya punya lo peran di sini gitu. Itu yang kurang dieksplor kemarin. Mungkin karena waktunya kurang ya. Yang kedua agak kurang rileks Mas Gibran menjawabnya itu. Harusnya rileks saja gitu kan. Jadi tidak perlu menyebutkan saya tahulah arahnya kemana gitu kan. Tak perlu disebutkan, jawab saja tanpa perlu menekankan arah dari pertanyaan lawan kemana. Kalau mengatakan tak perlulah saya tahulah arahnya kemana, itu kan terkesan defensif. Mbak Lely, bagaimana tanggapan Mbak Lely? Ya, di beberapa negara politisi kita terutama karena antara Gibran, Prof Mahfud sama Caimin, kita kan apresiasinya harus sama karena mereka mengejar posisi yang sama, yaitu wakil presiden gitu kan. Nah, di beberapa negara Amerika, Kanada, Jerman, Swiss dan Belanda misalnya, itu politisinya terbiasa menggunakan yang low context. Jadi nggak perlu harus berputar-putar dulu tapi langsung to the point. Kita Indonesia, Jepang, Korea itu muter termasuk yang high contact, muter. Jadi Caimin juga agak muter itu ketika nanyanya. Sehingga jawaban Gibran juga muter. Tapi itulah realitas budaya yang kita ingin lihat. Memang otentisitas seorang calon wakil presiden harus itu tiga-tiganya harus nampak. Nah, pada saat itu karena budaya komunikasi politik yang digunakan adalah high context, muter-muter dulu, jawabannya muter-muter. Menurut saya antara pertanyaan dan jawaban sama muternya gitu kan, sehingga yang Caimin tuh ada rada-rada yang dia kan gaya komunikasinya itu oke banget sebenarnya, ada lucu-lucunya. Pada saat dia menanyakan lu kan sambil ketawa-tawa sebenarnya bisa, tapi tidak dilakukan. Jadi pertanyaan muter, jawabannya muter, ya akhirnya sama-sama tidak. Pesan mana yang lebih sampai? Pertanyaan Caimin tanda kutip ingin mengarahkan ada privilege, atau pesannya Mas Gibran mengatakan bahwa tidak ada privilege, itu juga bagian dari kerja kerasnya sebagai wali kota? Pesan Caimin sampai, buktinya Gibran menanggapi, jangan tendensi seperti itu. Artinya pesannya kan sampai. Jadi ada pesan Caimin ingin mengatakan, Anda itu kalau bukan anak presiden, barangkali belum tentu semua proyek nasional tuh yang besar-besar itu bisa masuk. Ini juga menjawab tudingan orang di media sosial. Lah iyalah menteri aja datang tuh bawa proyek ke Solo katanya gitu kan misalnya. Nah itu yang harus dijelaskan oleh Gibran. Saya juga punya potensi misalnya karena ini. Tapi karena sama-sama high context jadinya seperti itu. Baik, kita harus jeda. Jawaban muter-muter juga ada antara saling tanggap Mas Gibran dengan Pak Mahfud. Kita putarkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Didukung oleh sebelum saya putarkan debat panas antara Pak Mahfud MD dengan Mas Gibran Raka Buming Raka, saya minta tanggapan dari Bang Hasan Hasbi dulu soal pendapat dari dua pengamat ini. Bagaimana Anda melihat? Apakah kemudian memang Caimin telak menyampaikan pesan soal privilege dan Mas Gibran yang agak muter-muter menjawab? Enggak, saya setuju dengan pernyataan bahwa memang politik kita banyak yang high context, banyak yang high context. Itu mungkin untuk menyamarkan maksud yang sesungguhnya. Tapi pesannya sampai menurut saya, Anda menuduh ini kan gitu. Dan Mas Gibran tidak mau terjebak di sana. Kalau dalam berdebat itu kan, kalau orang-orang misalnya ada pertanyaan dan tuduhan yang tendensius, apalagi status yang given. Misalnya gini, ya terus mau menggugat apa soal hubungan ayah dan anak? Itu kan status yang given. Apakah Mas Gibran bisa telepon presiden? Bisa. Itu sama kayak Bupati Kediri bisa telepon sekretaris kabinet karena bapaknya. Ya kan? Kalau misalnya itu sama kayak Caimin bisa telepon menteri desa karena kakaknya. Itu kan status yang given yang nggak bisa diperdebatkan. Lampung, ketika jalan rusaknya diviralkan orang, gubernur Lampungnya dibully, dia malah dapat
dapat berkah, dapat suntikan 800 miliar dari pemerintah pusat. Mas Jayadi, status given yang tadi disampaikan oleh Mas Hasan Nasbi ini seperti pembatasnya antara mungkin anggota keluarga yang memiliki posisi lebih tinggi daripada anggota keluarga yang di bawah sama-sama dalam unsur pemerintahan. Jangan juga sampai status given ini menjadi seakan-akan alasan untuk melihat keadaan itu ya bisa-bisa saja terjadi. Ya tentu kan ada batasan-batasan hukum yang kita sepakati. Hukum ketatanegaraan, etika dan sebagainya. Itu semua kan kita semua tahu. Cuman dalam konteks itu saya kira sebenarnya tentu saja perdebatannya akan terus berlanjut apapun yang dijawab Gibran. Kalau Gibran ngasih contoh satu misalnya kegiatan yang dia lakukan, tapi dia bisa menunjukkan ini bukan karena urusan pusat atau bukan karena intervensi bapak saya loh kira-kira gitu, atau karena dikasih menteri ini atau itu. Kan banyak program-program di tingkat mikro, di tingkat kabupaten tingkat kabupaten kota itu kan yang bisa dilakukan oleh Bung. Mengingat dalam pemikiran Gibran dia menyampaikan bahwa konsep pembangunan di Republik ini adalah pemerataan. Nah, tapi ketika ada hal seperti ini, berarti sebetulnya ini menafikan bahwa yang dipikirkan itu pemerataan, tapi lebih kepada hal-hal tertentu lainnya. Jadi penumpukan pembangunan di sebelah sini, sementara di daerah lain kan seharusnya juga mendapatkan pelayanan yang sama kaitannya dengan pembangunan. Sebenarnya itu mungkin insinuatif ya. Kalau kita nggak bisa menunjukkan ada proyek nasional yang ditaruh di Solo, yang Solo nggak pantas mendapatkannya. Kalau nggak kan cuma dugaan-dugaan aja. Jadi sebaiknya sebutkan aja proyeknya apa? Proyeknya? Jangan asal tuding. Ya ini Solo nggak dapat, harusnya nggak dapat ini. Tentu pada pertemuan berikutnya itu akan mulai tersebutkan karena itu permintaan dari Bang Hasan Nasbi. Baik. Ini jangan sampai debat kusir. Nanti silakan yang ingin menyampaikan harus ada contoh konkret yang kurang lebih itu untuk supaya fair. Kalau nggak dia akan jadi insinuatif aja. Oke, kita lanjut. Kasihan ini Bang Eriko dari tadi belum komentar nih. Kita simak debat panas yang terjadi antara Mahfud MD dengan Gibran Rakabuming Raka saat membahas tema soal pajak, terutama saat Mahfud bertanya bagaimana cara Gibran menaikkan pajak. Kita simak. Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB. Apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%. Dengan tax rasio sekarang hanya 10,5. Sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh. Rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan, karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti juga tidak jelas hasilnya. Kemudian teks pajak itu insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak yang mau, karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas 23% dari apa selesai. Klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak, itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Iya. Dari cuplikan itu ada beberapa hal yang cukup viral, tapi saya minta tanggapan dari Bang Eriko dulu. Bang Eriko, bagaimana melihat Pak Mahfud agak berbeda ya penampilannya, cukup kencang, keras, agak lebih agresif dan menyerang. Iya, sebenarnya kan kita menyadari betul Mbak Filiani, ini kan sebenarnya membahas dari ekonomi ya. Artinya kalau kita mau bicara jujur, ketiga calon wakil presiden ini kan bukan ada berlatar belakang dari sektor keuangan atau ekonomi, ini fair saja. Nah, tapi kita juga melihat bahwa apapun yang berkaitan dengan sektor keuangan atau katakan ekonomi ini terkait kepada kepercayaan. Nah ini yang sebenarnya mau disampaikan oleh Profesor Mahfud, bahwa situasi sekarang ini kan memang kalau kita lihat masyarakat juga terhadap pajak, terutama masyarakat menengah ke bawah ini kan memang sangat sensitif. Itu yang beliau mau minta supaya Mas Gibran bisa menjelaskannya. Nah kalau dilihat tadi dikatakan 23%,
saya bukan katakan tidak mungkin, tapi hampir mustahil. Karena hanya di negara-negara maju saja rasionya itu mencapai di atas 20%. Indonesia baru 10,5. Nah, yang dimaksud oleh Prof. Mahfud tadi, bagaimana Mas Gibran bisa menanggapi hal seperti ini? Ya, kita memaklumi bahwa disinilah terlihat bahwa memang ya secara track record kan belum mencapai hal seperti itu. Artinya menjawab, oh bagaimana sebenarnya? Tadi dikatakan badan penerimaan. Apakah badan penerimaan pasti bisa menjamin? Tidak juga. Simpel saja Mbak Afi, ini kan sebenarnya melihat bagaimana calon pemimpin ini merespon. Kalau mau bicara jujur, sebenarnya ini jauh lebih ringan daripada kondisi sesungguhnya. Situasi kondisi sesungguhnya, nanti kita bisa bahas lebih detail lagi nanti dengan adik-adik ini seperti apa sebenarnya kondisi keuangan negara sekarang, bagaimana dengan rasio pajak, bagaimana cara meningkatkan rasio pajak. Sebenarnya detailnya harusnya ke sana tadi. Apakah dengan teknologi? Buktinya teknologi ada. Apakah rasio pajak naik? Tidak juga. Ya. Berarti kan ada lag yang terjadi pada saat ini. Ada celah yang terjadi. Oke, Mas Hasan Nasbi silakan ditanggapi. Kalau ini merupakan bagian dari visi misi, ini ada dalam dokumen resmi pasangan Prabowo Gibran. Jadi dalam dokumen resmi visi misi dan program kerja itu memang dicantumkan secara jelas bahwa target tax ratio itu adalah 23% dari PDB. Kita harus di atas Vietnam yang sekarang sudah mencapai 18% PDB. Tapi kalau misalnya itu dispin menjadi menaikkan pajak, bukan itu maksudnya kata Gibran. Tax ratio itu bisa dengan menambah jumlah basis pembayar pajak. Kita sudah punya Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya lebih gampang membuat usaha, semua bankable, pekerjaan formal lebih banyak, itu kan objek pajak. Itu basis penerimaan pajak yang bertambah luas. Kita mempermudah investasi. Ketika investasi masuk, terbuka lapangan kerja, orang punya pekerjaan formal, itu kan objek pajak. Ya. Itu memperluas basis pajak ini, itu yang akan menambah penerimaan negara. Tapi ini juga harus ditopang oleh sebuah badan penerimaan negara tersendiri. Itu yang disebutkan oleh, itu langsung di bawah presiden. Jadi nggak bercampur-campur lagi antara bendahara negara, orang yang mengeluarkan uang dengan orang yang mencari uang. Supaya nggak kacau-kacau ini paradigmanya. Orang yang mengeluarkan uang itu biasa ngerem. Orang yang mencari uang biasa ngegas itu untuk memperluas basis penerimaan. Jadi sebenarnya Gibran menjelaskan dengan sangat baik. Mungkin Prof. Mahfud menurut saya itu entah sengaja atau tidak, menurut saya keliru ketika memahami tax ratio itu. Karena beliau hanya bilang, bagaimana kalau menaikkan pajak ini sensitif loh. Nggak menaikkan pajak sama sekali kok. Bahkan dalam visi misi ini, pendapatan tidak kena pajak itu akan dinaikkan standarnya. Bukan yang seperti sekarang. Jadi sebenarnya memperluas ini adalah dengan memperbanyak sektor formal lah. Jadi begini Mbak Afi, Bung Hasan Nasbi tahu 1% kenaikan rasio itu berapa kenaikannya dalam rupiah? Berapa Bung Hasan Nasbi? Silakan. Ya, kan artinya kalau kita mau menyampaikan kita harus paham juga dasarnya. 1% kenaikan rasio pajak itu 160 triliun. Jadi tadi dari 10,5 ke 23%, itu kenaikannya 2.200 triliun. Artinya dalam sekian lama, bagaimana? How can? Masuk akalkah analogi yang disampaikan? Tidak, saya katakan tadi kecil sekali, hampir tidak masuk akal dalam 5 tahun ke depan. Bisa mengejar ini. sampai angka 23% Jadi begini, itu. sebenarnya simpel saja. Sesuatu itu disampaikan, kita memang harus menguasai. Makanya tadi saya dari awal saya memaklumi bahwa memang itu bukan bidangnya dan memang secara kemampuan dan track record memang belum sampai ke sana. Tapi sudah ditulis di visi misi loh. Kalau jadi harus dijelaskan. Visi misi kan wajar saja. Itu adalah sesuatu hal yang mau ditargetkan. Nah, hanya di dalam menjelaskannya itu yang disampaikan Prof. Mahfud. Jangan sampai rakyat ini juga bingung bahwa apa yang mau dicapai, pajak mau dinaikkan lagi dengan tadi. Karena kenapa? Analoginya tadi yang disampaikan Bung Hasan Nasbi, kebun binatang. Apa kaitannya dengan kebun binatang? Sekarang saja masyarakat kecil, ini coba warteg tadinya mau dipajak. Itu saja sudah komplain. Nah, mau diperluas kemana lagi? Nah, seperti itu. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Mbak Lely dan Mas Jayadi. Mas Haji mau menanggapi, kita harus jeda dulu ya, supaya penjelasan para narasumber ini tidak terpotong. Kita lanjutkan, pemirsa. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ada juga yang disampaikan hilirisasi. Tapi sini masuk terus, impor masuk, hilirisasi. Gini jadinya nih, iya kan?
Bagaimana kemudian hari ini bahwa kita gagal di dalam mengkomunikasikan kepentingan Republik ini? Didukung oleh perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio. Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Ya, kita masih lanjutkan, masih banyak narasumber yang ingin menanggapi. Mas Hasan Hasbi, silakan. Anda menanggapi tanggapan dari Bang Eriko. Enggak, kita cuman bilang bahwa mungkin pasangan lain itu pesimis soal tax ratio. Entah mau bertahan dengan keadaan yang hari ini atau memang tidak berani untuk melakukan terobosan. Karena buat kita, kalau kita mau mencapai Indonesia emas, kita mau mencapai negara maju, atau kita memanfaatkan bonus demografi yang hanya 13 tahun itu, ya mau nggak mau targetnya harus tinggi. Ya apapun cara teknisnya nanti yang dirumuskan setelah pemerintah, targetnya harus tinggi itu loh. Karena kalau nggak sia-sia itu semua. Tapi dibilang targetnya impossible. Ya biarkan aja. Sama kayak orang dulu bilang Pak Jokowi nggak mungkin nih sanggup bikin tol 2000 km, sekarang kebikin kok. Mbak Leli, melihat apa tadi penjelasan, lalu kemudian cuplikan, bagaimana Mbak Leli melihat komunikasi politik? Mungkin yang viral adalah sempat soal kebun binatang itu memang viral sekali di media sosial, makanya saya ingin tanyakan. Apakah pas dan tepat digunakan? Kalau untuk debat Capres, saya pikir mungkin harus dipertimbangkan. Tapi sebenarnya itu ada dalam teori komunikasi politik ya. Ketika Bloomer ya, Kang Jayadi, Bang Jayadi, itu mengatakan bahwa manusia itu adalah binatang pengguna simbol. Jadi secara teori itu sudah ada. Jadi apapun bisa disimbolkan. Tapi simbol itu saya sendiri tidak menangkap bagaimana yang di bawah saya. Misalnya begini, kita masuk kebun binatang bukan apa yang dia obok-obok misalnya itu ya. Rumputnya yang dibanyakin lalu binatangnya kita gemukin. Nah, binatang yang kita gemukin, binatang itu apakah pemerintah ataukah masyarakat yang digemukin itu? Gemuk pajaknya atau apanya? Jadi sebenarnya pesannya juga terpotong. Sudah tepat nggak menganalogikan untuk menjelaskan apa yang dimaksud sebenarnya oleh Gibran? Potongan Mas Gibran bisa melanjutkan karena ini namanya mozaik pesan politik. Mozaik itu kan potongan-potongan keramik yang sebenarnya kalau disatukan bisa jadi keramik besar yang punya makna. Oh, cantik banget ini kalimatnya tersambung. Sayang terpotong di sana. Apakah karena waktu juga? Itu satu. Yang kedua, tadi kan soal hilirisasi. Saya tanya nih ke mahasiswa saya karena kebetulan itu ada nonton bareng juga mahasiswa saya 6 kelas. Saya tanya, ayo apa hilirisasi? Ntar Bu buka Google dulu katanya gitu kan. Jadi kan banyak modelnya yang disebut Mas Gibran tadi. Padahal ada, kalau saya jelaskan akan sangat banyak ini tentang ini, Promaput ini dan ini dan ini. Langsung jelaskan hilirisasi ini apa, ini nikel apa, ini apa. Langsung aja dijelasin harusnya. Tapi mungkin entah Mas Gibran terbelenggu dengan simbol yang dia gunakan barusan, sehingga kadang-kadang kita juga gitu hilang. Maksudnya gimana? Hilang kita tentang apa yang ingin kita jelaskan. Tapi saya bilang tadi, tuntutan kita pada ketiga orang ini sama, nggak peduli profesor atau bukan. Betul. Karena positioning yang mereka kejar adalah sama. Wakil presiden gitu. Oke, baik. Mas Jayadi gimana? Ya tadi memang penggunaan analogi itu bagus sebetulnya ya. Cuman mungkin penggunaan analogi kebun binatang kurang terjelaskan dengan baik memang. Karena kan yang salah satu yang ingin dijelaskan oleh Mas Gibran adalah kira-kira meningkatkan penerimaan pajak gitu kan. Nah, meningkatkan penerimaan pajak. Kalau meningkatkan penerimaan pajak mungkin yang lebih cocok adalah misalnya penggemukan sapi, ya kan? Atau iya kan? Karena di situ kalau kebun binatang kan tidak langsung kita dapat dari binatangnya, gitu. Misalnya kalau binatangnya lebih gemuk, apakah dia lalu menyumbang pendapatan? Kan tidak gitu kan? Mungkin itu apa namanya? Analoginya mungkin yang agak kurang bisa dijelaskan, kurang tepat. Tapi saya kira seperti penjelasan Bang Eriko yang sangat teknis tadi, isunya sangat teknis kan sebetulnya. Tidak banyak orang yang bisa memahaminya secara betul-betul detail. Hanya yang berkecimpung di misalnya komisi khusus terkait ekonomi yang bisa paham. Jadi
soal membedakan tax ratio sama apa itu meningkatkan penerimaan, itu kalau dijelaskan lebih jauh kan bisa lebih paham kita gitu. Iya. Kalau tax ratio meningkatkan tax ratio itu misalnya tax ratio terhadap PDB. Ya. Berarti kan kalau pajaknya lebih banyak hasilnya tanpa harus menaikkan tarif pajak dengan sumber-sumber bisa tercukupi dan rasio penerimaan pajak terhadap keseluruhan PDB menjadi lebih besar gitu. Nah, itu yang apa namanya istilah teknis yang memang tidak mudah dipahami sebetulnya. Oke, baik, silakan. Sebenarnya simpel saja tadi. Bung Hasan Nasrulli di awal sudah sampaikan, kasihlah satu contoh. Kan begitu kan? Tadi yang menanggapi Pak Bestari. Soal proyek infrastruktur Solo. Nah, sebenarnya simpel saja. Kita tahu Mas Gibran punya keterbatasan dari sudut pengalaman dan kemampuan. Sampaikan saja satu contoh, ya kan? Begini, saya mau naikkan jadi dari 10 jadi 23. Ini satu contoh saja yang sederhana. Tidak lagi dengan analogi-analogi yang terlalu jauh. Karena kenapa? Rakyat ini butuh tindakan yang nyata, bukan ngambang. Kalau tadi kita katakanlah sebagai programnya Mas Gibran nih, pengusahanya kita bajakin. Ini harus dijelaskan lebih dalam, segmen usahanya apa. Jangan nanti semua jual baju, akhirnya nggak ada yang beli baju. Karena semua jualan baju. Jadi, develop pasarnya sampai kemana? Saya melihat dari kemarin tuh lokal saja, cuma Caimin aja yang punya pemikiran nanti bagaimana kita kemudian menjadi raja di negara orang terkait dengan potensi sumber daya alam kita. Ataupun salah satunya begini, ada juga yang disampaikan hilirisasi, tapi sini masuk terus, impor masuk, hilirisasi. Gini jadinya nih, ya kan? Bagaimana kemudian hari ini bahwa kita gagal di dalam mengkomunikasikan kepentingan Republik ini kaitannya dengan alih teknologi. 20 tahun sudah berjalan. Tidak ada alih teknologi sehingga para tamatan-tamatan universitas ini yang dari universitas canggih-canggih, ada dari Surabaya, dari Bandung, nggak boleh bikin sepeda motor 2 tak dan 4 tak. Sudah saatnya ikut terus G20, G30, G40. Tapi nggak pernah kemudian komunikasinya tentang bagaimana alih teknologi ini. Ini poinnya kemana sih, Bang Bestari? Jadi poin saya adalah ketika you berpikir tentang menaikkan rasio pajak, tapi you nggak punya pasar apapun di dunia sana, di dunia lain, di 159 negara. Apa yang menjadi istimewa? Artinya kita hanya akan menjadi berdagang di antara kita seperti di zaman purba, begitu loh. Bagaimana kemudian kok bebas amat yang namanya televisi yang bagus itu masuk ke sini seperti disyaratkan tadi, industri TV banyak, tapi bukan punya kita. Oke. Gitu, teknologinya nggak boleh kita punya. Gitu. Pajaknya nggak masuk ke kita. Ya, pajaknya juga sebagian besar lari ke sana. Oke. Nah, ini yang mesti dipikirkan. Jadi jangan cuman nanti kita diisyaratkan, mari kita hilirisasi tambang bauksit ini, bongkar warisan anak bangsa ini, rusakkan alam kita demi meningkatkan rasio pajak, sementara orang lain membeli dari sini, kemudian dia berproduksi dan kembali ke sini dalam bentuk sasis sepeda motor. Apa yang kita lakukan terhadap itu? Nggak ada, cuman Imin yang berpikir kita akan menyeberang ke sana membuka pasar baru. Baik, singkat mau menanggapi sebelum saya masuk ke yang viral berikutnya, SGIE nih. Singkat saja Bang Hasan. Iya, saya paham sekali ya, ternyata harapan terhadap Mas Gibran itu sangat tinggi ya. Jadi yang diminta soal detail-detailnya soal Mas Gibran aja. Padahal yang cukup detail menjelaskan sesuatu kalau kita mau fair semalam itu hanya Gibran. Yang lain itu sangat normatif dan nggak ada detailnya. Tapi mungkin ini memang sudah berasa mau jadi wapres betulan. Jadi sehingga semua orang meminta yang detail-detailnya dari Mas Gibran. Gitu. Sudah, ya. Yang detail-detail itu diminta ke Mas Gibran. Sementara Caimin nggak ada satupun tadi yang menghibur. Jadi Anda nggak setuju kalau Caimin yang paling detail? Yang dibayangkan oleh Bang Bestari tadi itu nggak ada kita tangkap tadi malam. Itu sendiri. Kan Pak Prof Mahfud juga begitu, nggak ada hal-hal detail yang kemudian bisa dibayangkan oleh publik yang bisa dikerjakan. Tapi saya memahami itu ketika misalnya harapan untuk menjelaskan detail dalam 2 menit kepada Mas Gibran itu, gitu. Dalam 2 menit jawaban itu ada harapan detail-detail. Oh, ya kayaknya emang sudah jadi wakil isyarat presiden. Lokalnya pun, isyaratnya cuma lokal saja. Nggak ada yang kemudian menjadi kita ambil pasar global gitu. Baik. Kita akan lanjut ke yang viral berikutnya. Ada pertanyaan dari Mas Gibran ke Caimin soal SGIE, SGIE, ya itu kan juga viral sekali sampai sampai keesokan harinya, dan juga pertanyaan Pak Mahfud soal carbon capture. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami.
ketika dia ngomong SGIE, kemudian nanti kita selesaikan dulu SGOT-nya. Kalau Caimin menjawab begitu, maka kacaulah, masyarakat tidak akan mendapatkan informasi terbaik siapa kemudian yang akan mereka pilih kemudian. Didukung oleh Mahfud adalah ahli hukum. Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Baik, yang viral adalah soal SGIE. Saya mau menanggapi bagaimana, kenapa Caimin juga kayak langsung nggak nangkap itu apa yang dimaksud pertanyaannya Gibran itu? Ya sama kalau saya tanya BKIA gitu. Siapa yang tahu BKIA? Artinya begini, pertanyaan itu jangan kemudian, ini kalau saya tanya singkatan dia nggak bakalan tahu nih. Nanti kalau Caimin, kalau Caimin pada waktu saya, itu sesuaikan saja dengan SGOT, biar sama-sama nanya. Maka SGOT itu kalau kita cek darah itu ada SGOT gitu, ya kan? Jadi seharusnya di sini karena pronunciation-nya salah sama sekali, SGIE yang ditanya nggak pas, harusnya SGIE. Kalau dalam bahasa Inggris. Kalau saya yang menjawab, saya akan katakan kepada Gibran begini, loh alah Mas Gibran, nek ora iso bahasa Inggris ya jangan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Tapi nggak gitu kemarin Caimin? Ya karena Caimin memang sudah mempersiapkan jawaban itu, cuman dia ingin memastikan saja, ini benar apa tidak yang saya dimaksud nih. Jadi dia buang waktunya 2 menit untuk menjelaskan itu, dan penjelasan itu secuil pun tidak dibantah oleh Mas Gibran. Itu artinya apa? Kalau soal ekonomi syariah, ya saya kira Gibran harus banyak belajar kepada Caimin. Baik. Masalah banyak yang melihat bahwa pertanyaan SGIE, SGIE itu adalah juga pertanyaan jebakan yang dilemparkan oleh Gibran. Tujuannya bukan menggali pemahaman dari lawan bicara, tapi ya menjebak karena mungkin bisa saja salah atau tidak tahu. Bagaimana Anda melihatnya? Sebenarnya nggak ada urusan untuk menjebak ya. Sebenarnya Caimin juga secara spontan kan nanya apa, harusnya itu maksudnya apa, gitu. Jadi kan sebenarnya itu pasti dilanjutkan oleh Mas Gibran. Ini kan 1 menit cuma bertanyanya, jadi dia harus efisien soal waktu. Nah, menurut saya kalau misalnya Mas Gibran ngomong SGIE, saya rasa Caimin lebih nggak ngerti lagi. Kenapa? Iya. Beda nih dengan yang sampaikan lebih nggak Bang ngerti Bestari. lagi gitu. Apa itu gitu? SGIE malah lebih sulit dipahami gitu menurut Anda? Lebih sulit dipahami. Jadi dengan SGIE harusnya Caimin lebih nangkap itu singkatannya SGIE. Tapi kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa. Maksud saya bukan kesalahan Caimin kalau misalnya nggak tahu kepanjangannya. Sugiono gitu Tapi pernyataan Caimin bukannya tidak bisa dibantah oleh Gibran, karena memang tidak ada kesempatan lagi oleh Gibran untuk menanggapi itu. Jadi menurut saya ini kan bagian dari perdebatan ini, kan tontonan iya, substansi iya, strategi juga iya. Tapi kan nggak ada satupun yang soal pribadi. Ini semuanya soal substansi nih, soal program, soal penerimaan negara, soal pendapatan negara, soal perkotaan dan segala macam. Jadi menurut saya yang ditanyakan pun menurut saya itu masih relevan dengan tema. Ya. Tinggal ditanya aja. Agak recall, agak dejavu karena mirip dengan pertanyaan Pak Jokowi 2019 ke Pak Prabowo soal TPID, ya kan? Jangan-jangan ini apa juga menggunakan strategi yang sama. Dari Mas Eriko mau menanggapi ya? Ya sebenarnya kan begini, apa ya, kalau saya kan ini boleh menanggapi, namanya kita menyaksikan ya, sesuatu itu nggak usah dibuat seperti seolah-olah luar biasa gitu ya. Seperti kalau tadi pertanyaan tuh carbon capture itu.
Coba saya tanya kita di sini, paham nggak yang namanya carbon capture itu? Makanya dijelaskan sama Profesor Mahfud bagaimana menyusun namanya aturan untuk menghadapi ini payung hukumnya. Nah, barangkali sebenarnya Profesor Mahfud mau menyampaikan, Mas Gibran, kalau mau sampai ke sana, Anda paham nggak? Bagaimana cara menyusun regulasinya? Karena begini, nanti siapapun yang menjadi pemimpin di negara ini, presiden dan wakil presiden, berhubungan nanti dengan namanya legislatif. Nah, dia harus memahami bagaimana yang namanya menyusun regulasi, menyusun aturan, menyusun undang-undang. Nah, memang ini kita juga sadari, tidak semua juga memahami ini kalau belum pernah duduk sebagai katakan wakil rakyat, belum pernah misalnya katakan menghadapi yang kondisi yang sesungguhnya. Itu yang sebenarnya dijelaskan oleh Profesor Mahfud. Karena kadang belum tentu yang bertanya paham pula apa yang ditanyakan ini. Ini yang sebenarnya yang bertanya, pertanyaannya contekan. Ya, jadi memang kalau saya nggak mau seperti Pak Bestari lah ini bahwa sudah di apa namanya dipersiapkan. Ya real saja. Anda melihat bahwa Mas Gibran juga belum tentu paham atas pertanyaan yang diajukan. Ya. Mbak Leni kenapa ketawa tadi? Anda melihat ini seperti apa istilah yang digunakan, teknis, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seperti apa akronim? Karena 2014, 2019 saya juga kan sama-sama Mbak Api ngebahas tentang itu kan, TPID. Tim pengendali inflasi daerah. Itu yang sempat ditanyakan Pak Jokowi ke Pak Prabowo dan Pak Prabowo nggak mampu jawab. Tapi yang ditanya itu apa? Dijawab, dijelaskan sama Pak Jokowi. Kalau Mbak Api masih ingat waktu debat setingkat kepala daerah itu di Sumatera Utara antara Edi Rahmayadi sama Jarod Saiful Hidayat soal stunting. Pak Edi juga kan nggak tahu. Kalau boleh tolong dibantu saya jelaskan apa itu stunting. Jadi sebenarnya problemnya biasa-biasa aja. Jadi memang kalau sebuah istilah yang tidak terbiasa kita dengar, kecuali tentang ekonomi ZEE misalnya, itu kan sering kita dengar diulang-ulang. Itu berlaku teori mere exposure namanya dalam teori komunikasi politik itu. Jadi semakin sering kita dengar semakin terbiasa. Nah kalau soal karbon itu benar sebenarnya jawaban Mahfud poin pertama udah masuk. Kita lakukan dulu naskah akademis, gitu kan? Naskah akademisnya cuma tidak dilanjutkan sama Prof Mahfud. Misalnya soal gas emisi buang di pabrik-pabrik, di PLTU, di rumah sakit dan seterusnya. Mungkin karena ada bayangan ini soalnya ngelanjutinnya mau kemana. Tapi naskah akademis itu sudah menjawab menurut saya. Naskah akademis itu yang paling pertama loh, supaya tidak terjadi perdebatan di DPR nantinya. Terus yang soal yang Caimin tadi. SGIE. Iya, benar antara istilah bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, apalagi istilah itu tidak sering didengar. Jadi seharusnya seperti Pak Prabowo aja ditanya balik. Jadi yang dilakukan Caimin sudah tepat? Sudah tepat menurut saya. Waktu menjawabnya untuk mendapatkan penjelasan apa itu SGIE. Iya, sudah tepat dan jawaban dia kemudian tepat. Gitu. Meskipun Gibran nggak punya waktu lagi untuk menjelaskan, tapi saya dengar penjelasannya sudah tepat. Gitu, baik. Mas Jayadi, bagaimana melihat tadi dua kata yang SGIE dan carbon capture gitu? Ya pertama sama Mbak Leli kita baik politisi, calon presiden atau calon gubernur atau apa, nggak usah malu kalau kita tidak paham dengan istilah secara teknis. Karena singkatan itu banyak, istilah teknis juga banyak, nggak apa-apa ditanya balik itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Yang penting substansinya paham. Tidak akan menurunkan derajatnya sebagai orang yang akan nyalon gitu. Satu. Yang kedua kan ketidaksempurnaan yang kalau terlihat di calon presiden atau calon kepresiden itu manusiawi. Ya, mereka itu bukan malaikat, tahu segalanya, enggak apa-apa gitu. Misalnya Pak Mahfud, nah itu kelemahan Pak Mahfud kemarin, tadi malam itu harusnya tanya aja yang Anda maksud carbon capture apa gitu. Karena yang saya pahami begini-begini gitu kan. Jadi itu teknis cara menjawab aja gitu, saya kira. Dan tidak apa-apa kalau seorang politisi tidak tahu sampai detail betul isu-isu tertentu. Kan mereka tidak diminta untuk jadi presiden atau calon atau wakil presiden itu mengetahui semua detail karena ada banyak pembantunya. Itu saya kira yang harus disadari oleh kita semua, saya kira. Perwakilan paslon saya tanya, kira-kira dari Mas Hasan Azmi dulu, kira-kira yang menguasai panggung pasti Anda menjawab Mas Gibran, tapi dari mananya masyarakat bisa mengikuti argumentasi Anda bahwa tadi malam saat debat yang menguasai panggung adalah Mas Gibran? Pertanyaan yang sama juga untuk masing-masing perwakilan paslon. Gitu loh. Menurut Anda bukan Mas Gibran? Lebih menarik. Prof Mahfud hebat semalam. Caimin juga hebat semalam. Tapi memang Mas Gibran luar biasa. Gitu. Karena
orang underestimate selama ini terhadap Mas Gibran. Dan Mas Gibran di tengah semua cibiran, tuduhan, dan underestimate dari banyak sekali orang, dia mempersiapkan diri dengan baik. Dan semalam itu, kenapa kata-kata Mas Gibran itu punya bobot dan makna ketika kita dengar? Karena memang Mas Gibran paham persoalan. Ketika dia paham persoalan ini, dia menyampaikan dengan bahasa yang baik. Bahasanya nggak secanggih bahasanya Anies Baswedan, tapi bahasa yang keluar dari mulutnya Mas Gibran semalam sebagian besar bisa dipahami dengan baik. Bahkan oleh orang yang tidak mengerti soal-soal teknis ekonomi, pajak dan segala macam. Jadi menurut saya semalam itu Mas Gibran luar biasa. Luar biasa. Bang Eriko. Ya. Pertanyaan yang sama. Mbak Afi dan semua kita inilah kan. Sampai lupa. Saking seriusnya ini. Kalau kita mau berbicara jujur melihat situasi kemarin, sebenarnya kan jelas siapa yang otentik, siapa yang memang kosmetik. Nah, itulah mungkin ya, minta maaf kepada kaum perempuan. Jadi di sini terlihat kalau memang punya kemampuan, memang sudah biasa mengalami hal itu cenderung lebih apa adanya. Tidak lagi misalnya membuat suasana itu seolah-olah saya memang punya kemampuan, saya memang menguasai ini seperti itu. Nah, disinilah Profesor Mahfud dengan apa adanya, dengan kejujurannya, dengan kepolosannya, dan memang beliau menyampaikan, ditanya apapun saya jawab, tidak bertanya pun tidak masalah. Begitu. Sebenarnya kalau kita mau mencari, kita kan bukan mau mencari pemimpin yang sempurna, tidak ada. Yang sempurna hanya milik Yang Maha Kuasa, tapi kita mau mencari pemimpin yang paling sedikit kekurangannya. Dan yang paling nyata bahwa Mas Ganjar memberikan sepenuhnya kewenangan kepada sesuai dengan kemampuan Profesor Mahfud. Nah, itu yang membuat bahwa Profesor Mahfud kemarin juga sudah jelas terlihat memang betul-betul otentik. Itu yang diperlukan oleh masyarakat. Baik. Bang Bestari, silahkan. Tidak perlu kita kemudian malu menyatakan bahwa ada satu anak bangsa yang menjadi debutan pada hari ini tampil lebih baik daripada sebelumnya. Ya toh? Bernama Gibran Rakabuming. Dia tampil cukup baik kemarin. Yang lainnya juga tidak buruk. Nah, kita berharap bahwa apa yang sudah baik-baik ini pada debat berikutnya akan lebih baik dengan tema yang berbeda, dan kita harapkan bahwa pemandu acara, panelis itu memperbaiki cara mereka menyajikan pertanyaan. Ya, kemudian juga bisa meniup semprit apabila ada hal-hal yang sifatnya itu kan teknis. Singkatan. Sebentar, teknis tapi bisa sangat mengganggu. Bagaimana kalau tadi saya sampaikan ketika dia ngomong SGIE, kemudian nanti kita selesaikan dulu SGOT-nya. Kalau Caimin menjawab begitu, maka kacaulah, masyarakat tidak akan mendapatkan informasi terbaik siapa kemudian yang akan mereka pilih kemudian. Gibran sangat yang lainnya pun Jadi hari ini mata masyarakat melihat, mudah-mudahan jangan sampai mengecewakan pada sesi berikutnya. Baik, terima kasih banyak. Pemirsa, debat merupakan ajang setiap kandidat baik capres maupun cawapres untuk memberikan impresi kepada masyarakat. Tidak hanya kemampuan berbicara, namun juga tiap kandidat harus secara jelas menyampaikan gagasan beserta kebijakan konkretnya di lapangan. Janganlah debat hanya menjadi forum yang riuh tapi nirmakna. Sampai jumpa di panggung demokrasi pekan depan. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.